Oke teman-teman, ini hari keempat ya analisa Bitcoin atau trading ini. Kemarin aku lanjutan dari hari ketiga. Kita habis dari berita perang ya, dan kita kemarin habis mengalami koreksi yang cukup dalam nih. Kurang lebih ya, kurang lebih masih pemula guys ini. Kurang lebih sekitar 7% ya dari yang kemarin habis kena ini. Ini daily chart ya, BTW. Kita selalu cek daily chart karena kita juga udah daily close juga tadi ya, jam tujuan ya, jam 7 itu jam 6 ya. Udah daily close dan dia possible ya untuk mendekati EMA-nya. Nanti kita mungkin buat video buat EMA ya. Gua memahaminya EMA itu seperti apa. Tapi intinya ini kita analisa dulu. Ini penurunannya kurang lebih sekitar berapa ya? 7,5% ya. 7,5% dari yang kemarin. Bahkan kalau yang kita hitung weeknya ini hampir 8,9%, hampir 9% ya koreksinya. Of course ini retail-retail yang FOMO ya, kemungkinan besar. Dan ya apakah ada institusi yang menjual kurang tahu juga, tapi biasanya yang FOMO itu retail-retail aja gitu. Nah, kita coba cek yang ininya ya, time frame lebih rendah. Karena kalau yang time frame daily-nya, dia ini benar-benar udah mau ini ya, mendekati EMA nih. Ini kurang beberapa persen lagi dia mendekati EMA. Jadi ini gua EMA-nya pakai yang 50-100. Ini lumayan akurat ya kalau menurut gua sendiri sih. Nah, ini udah mau mendekati. Jadi kalau misalnya possible mendekati ini, ada dua play nanti. Kemarin gua udah buat semacam analisa gembel aja ya. Kita udah buat analisa gembel nih di sini. Jadi of course di sini ada buying pressure. Buying pressure-nya di bawah ini cukup berat juga ya. Jadi ada beberapa week nih. 1, 2, 3, 4 ini weeknya cukup 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 konsisten ya. Jadi ada orang yang ngejagain. Misalnya kalau Prof Kakak itu bilangnya ada orang yang ngejagain atau ada orang yang membeli di area situ, sehingga dia cukup strong nih. Di sini ada rebounds. Ini gue panjangin dikit biar lebih gampang. Jadi di sini tuh ada rebounds nih guys, ada rebounds. Jadi ada penurunan harga terus rebounds. Terus di sini ada week pertama, ada week kedua, week ketiga, ini ada week keempat. Jadi di sini ada istilahnya ada orang yang membeli, gampangnya itu ada orang yang membeli atau ada orang yang ngejagain istilahnya Prof Kakak ya. Nah, itu sehingga kalau semisal mau turun ini possible ya, possible kalau emang ada berita perang lagi itu. Kalau ada berita perang lagi, kemungkinan turun ada. Karena ya orang-orang FOMO kan. Kalau semisal nggak tahu ya, kemarin pas di margin call tuh kemungkinan besar kan ada balas-balasan. Nah, kalau ada balas-balasan ada possible dia turun lagi. Jadi ekspektasi ini di area resisten ya. Resisten tuh area yang di atas ini atau area selling pressure ini. Kalau semisal ada berita perang lagi, ya gue bisa pasang shortnya tuh di sini gitu, di area resisten ini gitu. Karena kemungkinan beberapa jam ke depan atau beberapa hari ke depan dia akan merevisit bagian ini ya, bagian selling pressure ini untuk ya ngecek lagi apakah dia bisa menembus selling pressure-nya atau dia malah ke bawah lagi gitu. Jadi ya kalau yang gua kemarin possible play-nya kayak gini. Jadi menuju area selling pressure terus drop lagi, koreksi terus balik naik lagi. Kalau enggak yang ini possible gue yang kemarin ya ini ya. Jadi dia naik terus dia drop lagi nih. Terus dia naik lagi tapi nggak sampai selling pressure, terus dia drop lagi. Nah, ini area krusial ya buat beberapa hari ke depan. Ini harus ditahan. Kalau nggak bisa menahan, ya udah wassalam, dia bisa koreksi dalam. Makanya teman-teman harus possible ini ya, harus selalu lihat berita perang. Kalau misalnya ada berita perang itu kemungkinan bisa drop lagi. Nah, ini area yang nggak kemana-mana sih sebenarnya. Jadi area yang wait and see. Istilahnya tuh kalau Prof Kakak itu ya make it or break it moment gitu. Jadi kalau make it or break it moment itu ya apakah dia bisa menembus selling pressure, apakah dia bisa menembus ini area supportnya ini. Kalau misalnya dia menembus area support, menjebol area support, ya udah dia akan drop lagi. Kalau misalnya dia bisa menembus area resistennya, ya udah dia bisa revisit EMA, dan ketika udah revisit EMA ya udah dia bisa melakukan rally ke atas lagi gitu. Nah, kita coba cek di 1 hour-nya ya. Nah, ini di 1 hour-nya sendiri ya.
Ini gue bisa melihat area ini resisten tapi versi kecil lagi. Kalau yang ini kan resisten yang versi 4 hours ya. Ini resisten, ada resisten lagi nih. Kalau gue cek di sini, ini ada area resisten lagi nih. Jadi intinya area resisten itu ya, kalau gua memahaminya, mungkin teman-teman juga mau belajar juga ya. Gue juga belajar guys ini. Jadi nggak ada yang menggurui. Kalau gua ngelihat ketika ada harga naik di pucuk ini, ternyata dia nggak bisa naik lagi. Kalau misalnya area nggak bisa naik lagi, berarti ada orang yang menjual di area situ. Dijual nih, drop, koreksi lagi. Terus dia gaining trust lagi, beli lagi di area sini. Orang nggak berani beli nih di sini, berarti dia akan jadi resisten, dia koreksi lagi. Nah, khusus di ini di jam 8 pagi tadi ini ya, itu ada pembelian yang menembus, menjebol. Jadi menjebol bagian resisten kecil ya yang ada di 1 hour ini. Bukan yang di 4 hour ya. Kalau ini kan 4 hour nih. Ini tadi 4 hour, ini tadi 4 hour yang gua gambar di sini. Nah, ini dia udah bisa menjebol nih. Udah bisa menjebol area resisten di 1 hour ini. Setelah dia menjebol, dia koreksi kan ini. Dia koreksi. Nah, kalau semisal ini ada possible to place ya. Kalau mau ada bisa long atau bisa short. Kalau misalnya ada berita perang ya udah possible play-nya ke short. Tapi kalau misalnya ini gak ada berita perang dan lain-lain ya, ini kita bisa possible long. Nah, possible long-nya itu kita bisa main di sini teman-teman. Jadi kan ini barusan koreksi nih. Di area sini nih, mau di area 61 6137, 6950 gitu. Jadi kita bisa taruh aja longnya di sini gitu. Terserah ini mau dimainin RR-nya ya atau risk to ratio-nya gimana. 1:3 atau 1 banding berapa gitu. Nah, kita menaruh possible profitnya itu ke EMA-nya aja udah. Ini kita nggak usah terlalu ini istilahnya nggak usah terlalu pede. Jadi ya udah kita main apa adanya aja. Possible ke EMA-nya dulu aja deh. Ke EMA-nya dulu atau ke ini teman-teman. Jadi ke area resisten ini gitu. Jadi kalau misalnya ini drop koreksi menuju ke area open kita ya. Jadi kita opennya di mana nih? Kalau gua ini misalnya opennya di 69.99. Kalau dikasih ya, kalau dijemput. Kalau misalnya mau agak agresif dikit, ya udah di area ini nih. Yang mendekati weeknya ini nih 61.000 ini. Terus habis gitu nanti kalau misalnya dia mau rally ke atas, dijemput dia mau rally ke atas, ya udah at least itu ke ini, ke resisten yang di sini atau ke EMA-nya gitu. Jadi setelah itu udah di take profit aja TP gitu. Kalau emang mau mau possible play ya. Nah, untuk ininya udah terserah. Kalau gua sih misalnya ya mau 10%, aduh ini terlalu berat sih kalau misalnya terlalu 10% ya. Kalau misalnya mau short, nanti bisa lah kita lihat possible ada berita perang lagi atau enggak. Tapi kalau posisi long kayak gini ya udah, dia 1% kan, berarti kurang lebih sekitar 30% lah. Di sini lah kurang lebih 30-an lah, 30%. Jadi kan kita maunya 1:3 ya gitu, RR-nya gitu kalau emang mau Jadi kalau misalnya ya ini dipindah ke bawah kalau emang agak sedikit pesimis ya. Kalau misalnya agak mau optimis ya udah dipasin di weeknya ini. Gitu teman-teman. Ini gua kalau misalnya mau analisa ya, menganalisa mau trading atau gimana. Tapi ya of course ini nggak ada financial advice at all. Gua cuman mendokumentasikan cara gua belajar gitu. Oke. Mungkin itu aja buat analisa hari ini. See you next video. Bye bye.